Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, NCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, NCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, NCT psikosomatis ya, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, NCT psikosomatis dengan topik perut perih, panas, keras, mulut asam kepait-paitan, dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi perut perih, panas, keras ya, mulut asam kepait-paitan dan solusinya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, NCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, NCT psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu dengan topik perut perih, panas, keras ya, mulut asam kepait-paitan, bagaimana solusinya Pak? Nah, ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Luis Fernando ya. Ya, halo Luis Fernando ya, semoga sedang atensi. Jadi begini ya, saya sharingkan hal ini, pengalaman ini mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman khususnya yang sedang mengalami sensasi di seputar perut ya, yaitu ketika kita merasakan perut kita masih sering merasa perih ya, merasa panas, keras ya, kemudian mulut terasa asam, bahkan kepait-paitan dan seterusnya ya. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami ya, otomatis akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, NCT psikosomatis hingga cepat membaik atau hingga cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik kita, yaitu ketika kita merasakan perut perih ya, panas, keras ya, mulut asam. Nah, ini solusinya bagaimana ya? Nah, ini jadi kita harus bisa istilahnya mengamati diri kita sendiri ya, yaitu supaya kita bisa menemukan sebabnya ya, sebabnya. Jadi paling tidak itu kita setelah mengalami gangguan ini, kita itu bisa memahami tentang kondisi diri kita ya, baik itu secara fisik maupun secara mental ya, secara psikis ya, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, yang pertama ya, ketika kita mengalami katakanlah perut perih ya. Nah, ini. Nah, perih ini dilihat dari sebabnya, ini bisa bermacam-macam teman-teman ya. Jadi tetapi secara umum ya, perut perih itu bisa disebabkan karena mungkin ya di dalam lambung itu ada iritasi, atau mungkin ada radang, atau mungkin ada luka ya. Sehingga ketika misalkan ada cairan lain yang masuk ya, atau mungkin makanan atau benda lain yang masuk, itu pasti akan perih ketika bersentuhan, atau mungkin
nggak ada apa-apa yang masuk, contohnya nggak makan, nggak minum ya, tetapi bersentuhan, saling bergesekan ya otomatis juga akan rasanya itu perih karena ada iritasi, itu ada luka seperti itu ya. Nah, maka perut perih itu selain yang pertama bisa disebabkan karena adanya iritasi di dalam lambung atau peradangan ya, itu bisa juga karena terlambat makan ya. Jadi ketika terlambat makan kan otomatis bisa saling bergesekan ya antar organ. Nah, di situ juga akan menimbulkan rasa-rasa perih. Nah, itu seperti itu. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu ya, itu seperti itu. Nah, ketika seperti itu, nah maka kita solusinya itu kira-kira bagaimana? Nah, ini kalau pengalaman saya ya yang pernah saya terapkan ya, karena dulu saya juga pernah mengalami seperti itu ya, perut itu kadang terasa perih ya. Nah, itu saya itu rajin minum air kunyit ya. Air kunyit itu yang warna kuning itu ya, itu adalah zat kurkuminnya ya, itu memang ini apa, mampu untuk mengatasi peradangan atau iritasi, akhirnya bisa menutup luka itu bahkan menyembuhkan ya. Nah, itu maka buat yang ketika kita masih merasakan perih-perih ya sudah, solusinya itu salah satunya ya, salah satu alternatifnya itu adalah rajin minum air kunyit ya, karena dengan kurkuminnya yang warna kuning itu mampu menutup luka bahkan mengobati luka itu seperti itu. Nah, kemudian selain itu bisa juga dengan alternatif yang lain ya, yaitu contohnya dengan ini, rajin makan bubur pati irut ya. Bubur pati irut itu bentuknya seperti lem ya, seperti lem kalau kita buat itu ya. Nah, itu dimakan sebelum makan ya, atau misalkan pagi lah, baru bangun pagi belum makan apa-apa, nah itu didasari dengan itu dulu ya, makan bubur pati irut. Itu juga akan melindungi atau menutup iritasi, menutup luka, sehingga untuk makan di tahap-tahap berikutnya itu lambung sudah nyaman, tidak terasa perih-perih lagi ya. Itu juga solusi yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita sering merasakan perih ya, itu bisa jadi karena kita dalam jadwal makannya itu kurang tepat waktu ya. Nah, maka untuk itu ya kita harus makan tepat waktu ya, makan tepat waktu sesuai dengan jadwalnya masing-masing ya. Kalau yang mungkin makannya sehari 5 kali, ya udah tepati aja 5 kali tiap jam berapa gitu ya. Yang mungkin makannya 4 kali ya tepati 4 kali ya, 4 kali. Kemudian yang makannya 3 kali ya sudah, biasakan tiap jam-jam itu kita konsisten untuk makan, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu maka nanti perih-perih itu akan menghilang, itu seperti itu. Jadi ada beberapa hal ya untuk solusinya, khususnya untuk mengatasi ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi perih di lambung itu. Termasuk juga jangan terlambat makan ya. Jadi makanya makan harus tepat waktu, itu harus jangan terlambat ya, dan juga menjaga pola makan dengan istilahnya ya mengatur istilahnya pola menunya dan lain sebagainya. Nah, itu juga silahkan ditentukan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan kita yang sekiranya itu tidak berlawanan dengan ini apa ya, makanan-makanan yang biasa kita pantang, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama, ketika kita merasakan sensasi perut perih ya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu ketika perut merasa panas dan keras ya. Ini tadi pertanyaannya dari ini ya, dari Luis Fernando ya, itu selain kita merasakan perih, perutnya juga merasakan panas dan keras ya. Nah, ini kenapa perut itu keras, kenapa perut itu rasanya panas ya, terutama pada saat kita pegang ya. Nah, ini disebabkan karena memang adanya asam lambung yang kadang naik ya, atau bertambah ya, produksinya agak banyak lah seperti itu. Nah, dan asam lambung itu kan mengandung gas ya, sehingga ketika asam lambung itu
produksinya agak banyak atau naik, nah otomatis juga gasnya agak banyak. Nah, ketika gasnya itu banyak, akhirnya lambung kita penuh dengan gas. Nah, sedangkan asam lambung itu sifatnya yang panas ya, asam dan tajam ya. Maka ketika diraba ya perut kita, ya otomatis rasanya panas karena asam lambung itu memang sifatnya panas, itu seperti itu ya. Bahkan tidak hanya panas ya asam ya tajam, itu seperti itu ya, karena sebagai zat penghancur ya, penghancur makanan untuk di dalam pencernaan kita yaitu. Maka ketika kita berlebihan ya atau naik, ya otomatis perut akan terasa panas ya. Nah, selain terasa panas, terasa keras. Nah, terasa keras itu karena perut penuh dengan gas ya, seperti balon yang dipompa full ya, penuh, itu pasti juga akan keras, itu seperti itu ya. Seperti ban kendaraan kita itu kan seperti itu. Nah, maka dari itu ketika perut terasa panas dan keras itu otomatis ya. Jadi pasti karena banyak gas, itu seperti itu. Nah, banyak gas disebabkan karena adanya asam lambung yang naik, gitu seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti itu ya, tidak usah panik ya, tidak usah panik, tidak usah cemas ya. Kita anggap saja itu hal yang biasa. Sebenarnya orang lain yang tidak mengalami gangguan ini pun kadang juga merasakan seperti itu. Ketika dia bilang, wah ini masuk angin, itu sama saja perut itu sedang penuh dengan gas ya. Walaupun itu belum tentu disebabkan oleh asam lambung ya, tetapi bisa memang juga karena masuk angin itu. Nah, tetapi kalau kita itu sering disebabkan oleh faktor karena asam lambung yang tidak normal, itu seperti itu. Nah, maka ya ketika perut terasa panas ya, terasa keras ya, itu kita sudah paham ya, jadi sebabnya asam lambung naik. Yang asam lambung naik itu mengandung gas sehingga perut penuh dengan gas. Nah, maka solusinya adalah kita tetap konsisten menjaga 5P-nya ya. Nah, apa itu 5P-nya? Ya, ini sebenarnya sering saya sampaikan ya di konten-konten saya yang lalu ya, khusus tentang masalah 5P ya. Tetapi untuk kali ini ya hanya saya singgung secara garis besar saja lah ya. Nah, itu jadi solusinya ketika perut kita merasa panas, keras itu ya kita memang konsisten menjaga 5P, yaitu tentang pola makannya ya, kemudian tentang pola hidupnya, tentang pola pikirnya, tentang pola perilakunya, dan pola spiritualnya. Nah, kalau 5P ini bisa kita jaga, kemudian kita lakukan dengan baik, ya insya Allah itu asam lambung itu akan normal, teman-teman. Asam lambung normal, nah akhirnya juga perut kembali nyaman ya, tidak terasa panas, tidak keras ya, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya kita harus rajin, memang rajin dan konsisten ya menjaga 5P-nya ya. Contohnya pola makannya ya, intinya kita harus makan tepat waktu, makan jangan berlebihan, makan mengingat nilai gizi, kita waspada terhadap makanan pantangan dan seterusnya. Seperti itu ya, itu hal-hal itu yang harus kita terapkan. Nah, di dalam P yang kedua yaitu kita mengatur pola hidup kita ya. Intinya kita harus mengatur waktu yang baik ya, antara waktu istilahnya bekerja, waktu kapan untuk istirahat, waktu kapan untuk relaksasi, meditasi, kemudian menjalankan hobi, itu seperti itu ya. Artinya supaya kita itu tidak kecapean, tidak kecapean. Nah, itu untuk mengatur waktu itu dengan pola 8-8-8. Jadi 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat atau tidur ya, kemudian 8 jam untuk relaksasi, meditasi ya, dan hobi. Itu karena dalam satu hari kan ada 24 jam. Nah, kita bagi 3 ya. Nah, ketika kita contohnya misalkan istirahat bisa penuh, yaitu
kurang lebih 8 jam, itu insya Allah juga tubuh akan terasa segar ya, akan terasa segar. Karena apa? Karena pada saat kita istirahat yang cukup ya, tidur cukup, ini memberikan kesempatan kepada sel-sel organ tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak, sehingga ketika bangun ya kita akan merasa segar kembali, akan merasa bertenaga kembali, akan merasakan fresh kembali. Itu seperti itu teman-teman ya. Maka penuhi saja itu ya, katakanlah istirahat atau tidur itu 8 jam ya. Ya kurang lebihnya lah, kalau misalkan kurang ya jangan terlalu banyak, itu sebaiknya seperti itu. Kemudian kita bekerja tidak usah istilahnya sampai terlalu larut malam, sesuai jam kerja saja, hanya 8 jam itu sudah cukup. Nah kemudian yang 8 jam berikutnya yaitu untuk kegiatan ibadah, untuk meditasi, untuk relaksasi, untuk hobi ya, untuk bersosialisasi. Nah itu waktu-waktu itu. Nah insya Allah dengan seperti itu ya kita akan menjadi semakin nyaman, itu seperti itu. Termasuk perut yang tadi sering mungkin terasa panas dan keras itu juga akan normal kembali, yaitu seperti itu. Nah belum P yang ketiga yaitu pola pikir kita. Nah itu selama kita mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis, kita seringnya itu berpikirnya negatif ya, apalagi kita mengalami psikosomatik ya, itu seperti itu. Nah itu cobalah sadari dan ubah menjadi berpikir yang positif ya. Berpikir yang positif itu ya berpikir yang baik-baik ya, berpikir yang optimis, seperti itu ya. Jangan kita serba ketakutan, serba kecemasan, itu nanti jatuhnya menjadi pikiran kita negatif. Nah ujung-ujungnya kita menjadi yang sensasinya itu selalu bermunculan, itu seperti itu. Nah itu rubahlah menjadi positive thinking ya, itu seperti itu. Nah kemudian setelah pola pikir, kemudian pola perilaku kita ya, pola perilaku kita juga akan menentukan kita juga teman-teman ya, menentukan bahkan kesembuhan kita ya. Nah pola perilaku itu ya ini apa ya, tingkah laku kita lah istilahnya. Kita berusaha untuk berkata baik, berpikir baik, berbuat baik ya. Nah itu kalau bisa itu selalu seperti itu ya. Jadi berbuat baik itu tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga terhadap orang lain. Nah ketika seperti itu ya, yang kita terima hanya kedamaian ya, kedamaian entah itu dari dalam maupun dari luar. Nah dengan seperti itu maka kita pikiran menjadi tenang ya, karena kita terbiasa dengan perilaku-perilaku yang baik gitu, seperti itu. Nah itu silahkan dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu pola spiritual. Pola spiritual itu hubungannya dengan keyakinan kita ya, contohnya menjalankan agama kita ya. Ini itu tingkatkan juga teman-teman ya, tingkatkan mungkin ibadahnya ya, mungkin ritualnya, mungkin kita menambah selalu berdoa, selalu mendekatkan diri ya, kemudian mungkin berzikir, membaca ayat-ayat suci dan seterusnya. Nah itu hikmahnya itu nanti kita akan tenang secara psikisnya. Nah dengan tenang ya otomatis ya kita juga menjadi lebih damai ya. Ketika kita merasakan kedamaian, akhirnya bisa merasakan kebahagiaan, ya sudah, sebenarnya asam lambung ketensiatif psikosomatis itu akan membaik, akan sembuh ya. Kenapa selama ini kadang kita seperti susah sembuh? Karena kita masih dalam ketakutan dan kecemasan yang tinggi dan pikiran kita masih negatif. Sebenarnya kuncinya itu, cuma untuk merubah itu memang tidak semudah membalik telapak tangan ya. Ini butuh latihan. Jadi semuanya itu sebenarnya skill kalau kita pahami ya. Tetapi kalau kita bertekad untuk istilahnya merubah diri, itu pasti bisa. Jadi kesembuhan adalah perubahan. Jadi diawali dengan perubahan. Perubahan apa? Perubahan perilaku ya. Perubahan yang tadi ada di dalam 5P lah. Nah itu dirubah, itu seperti itu. Nah itu yang kedua ya, ketika perut kita sering merasa panas dan keras, itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga yang ditanyakan ya oleh
Luis Fernando ini ya, yaitu tentang mulut asam ya, bahkan asam kadang pahit ya, asam pahit-pahitan lah, itu memang seperti itu. Nah ini ada hubungannya tadi dengan yang kedua, yaitu dengan perut panas keras karena asam lambung naik. Nah asam lambung naik ketika tidak terkendali itu jadinya GERD ya. Nah GERD itu asam lambung yang keluar dari lambung sampai ke kerongkongan, naik ke atas ya, sehingga wajar asam-asam itu akan terasa sampai ke mulut ya, bahkan kadang ya asamnya asam kepahit-pahitan itu, bahkan kadang untuk makan juga rasanya nggak enak, kadang kita menjadi mual. Nah itu karena terjadi GERD seperti itu. Apa itu GERD? Yaitu gastroesophageal reflux disease ya, jadi terjadi arus balik ya, arus balik dari lambung naik ke atas ke kerongkongan, yang mestinya itu kan cairan masuk dari mulut ke kerongkongan kemudian baru ke lambung ke sana. Nah itu balik lagi itu seperti itu. Nah itu karena terjadi GERD itu tadi. Nah ketika seperti itu ya biasa rasa-rasanya kadang di mulut terasa asam dan kepahit-pahitan. Nah solusinya bagaimana ketika terjadi seperti itu ya? Nah, yang penting ini, solusinya ya kita tetap menjaga 5P seperti tadi ya, yang di atas itu konsisten. Nah, selain itu kita lakukan pernafasan, teman-teman. Pernafasan ini selain mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam lambung ya, juga akan memperkuat katup esofagus ya, sehingga menjadi lebih sepan ya, lebih rapat sehingga tidak mudah terjadi GERD itu seperti itu. Nah itu rajin saja. Selain itu juga kita lebih sering ya minum air, khususnya air hangat, karena untuk menurunkan misalkan sudah terjadi GERD, nah itu nanti akan turun kembali ya ke dalam lambung. Asam lambung yang tadinya naik ke atas itu bersama dengan air yang kita minum ya. Jadi kita sering minum usahakan ya. Syukur minumnya air hangat itu. Nah, selain itu juga kita rajin afirmasi ya. Afirmasi kata-kata positif atau self talk ya, itu seperti itu. Nah itu juga akan bisa merubah ya, karena ketika kita sering mengatakan kata-kata positif, contohnya saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya selalu sehat walafiat ya, walaupun ada sedikit sensasi hanya numpang lewat dan seterusnya seperti itu akan didengar dan diterima oleh ini pikiran bawah sadar atau kecerdasan bawah sadar ya. Nah akhirnya sel-sel cerdas bawah sadar kita akan bekerja. Nah akhirnya akan merubah yang tadinya masih sering terjadi GERD, kemudian akan bekerja dengan sendirinya ya, dengan sendirinya kemudian bagaimana caranya supaya tidak terjadi GERD. Nah itu keajaiban metafisik ya. Kalau kita memang bisa meyakini hal itu ya itu pasti akan terjadi. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu karena sudah tersimpan di bawah sadar kita dulu. Makanya kita manfaatkan kecerdasan bawah sadar yang bisa dikendalikan oleh pikiran sadar. Jadi pikiran ini juga memiliki keajaiban yang luar biasa, termasuk ini melalui self talk ya, melalui kata-kata itu juga bisa. Nah itu cuma ini juga butuh pemahaman, butuh istilahnya apa ya fokus, butuh keyakinan sebenarnya yang perlu dibangun itu. Makanya kadang begitu kita mendapatkan informasi sekali, kadang kita belum belum ada mood lah untuk mempraktekkan itu. Tetapi nanti seiring pemahaman kita, setelah kita semakin paham esensinya ya, sebenarnya ini maunya seperti ini. Nah baru kita bisa manfaatkan. Nah akhirnya disitulah nanti kita akan cepat sembuh. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.